Nah, kadang-kadang nih ya, yang jadi daya tarik itu yang apa suka sama kita tuh nggak cuma manusia kadang, tapi juga hal-hal yang selain manusia. Jadi pergi ke tempat mana, tiba-tiba pulang, apa itu mas? Oh ya, ada kesalahan, betul. Ada satu pesawat. Teman-teman semua, kali ini kami akan menghadirkan sebuah cerita yang sebenarnya ada di sekitar kita. Tapi saya tidak sendiri. Kesempatan ini saya akan memanggil teman-teman saya terlebih dahulu. Nah, loh, jangan kaget. Ini kita akan berbicara tentang suatu cerita yang sering berada di sekitar kita. Wah, tapi kok peteng-petengan mas? Ini di mana ini. Ini. Permisi mas. Oh ya mau ngapain mas? Wah, ini matiin dulu mas, matiin dulu. Ya. Ada acara apa mas? Manggil kita mas? Ini sebenarnya saya tadi itu menggunakan ritual pemanggilan. Oh, pemanggilan? Iya, pemanggilan. Ini nggak ada Emang diagramnya. saya telat ya mas. Itu kenapa mas? Saya telat mas. Ya memang sering ini terjadi. Kadang-kadang dalam pemanggilan itu tidak semuanya itu lancar. Oh, Makanya iya, tadi iya, ada iya. yang agak ketinggalan tadi. iya, Itu hal yang wajar, hal kayak gitu. Geseran, Oh, iya. Pokoknya nanti bakar saya. Itu wajar. Iya. Nanti Nah, jadi jono. tapi yang terpenting ini teman-teman sudah berkumpul di sini semua. Ini ada satu hal yang ingin saya cari tahu. Dan sangat tepat kita menghadirkan teman kita yaitu Mas Damas. Nama lengkapnya adalah Raden Damas Fajar Sangaji. Karena pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sulit untuk dipikir secara logika atau secara nalar. Oke, gini Mas Damas, aku tuh ada pertanyaan tentang hal-hal mistis dulu Mas. Itu kira-kira Mas Damas punya nggak sih benda-benda mistis gitu? Benda itu sebenarnya kalau benda mistis bisa dibilang itu kalau punya ya punya, kalau nggak punya ya nggak punya. Jadi gimana ya ceritanya? Gimana mas? Jadi di rumah itu ada, tapi apa ya bisa dibilang nggak punya itu karena itu sebenarnya bukan punya saya. Ada yang punya saya, ada juga yang bukan punya saya. Nah, kayak gitu. Tapi masa sih Mas, seorang Mas Damas sampai nggak punya benda ini? Iya. Aku curiga dia pasti bawa itu. Oh, ya kalau untuk kali ini saya bawakan khusus untuk dibahas nanti di sini. Kira-kira bisa kita tunjukkan nggak? Oh ya, ini Apa kebetulan ini tadi saya sudah bawa sesuatu. Nah, ya, teman-teman ya. Waduh, warnanya hitam Nah, itu apa mas? Kalau boleh tahu Bisa mas? ditunjukkan ke kamera Oh, ya. boleh mas. Nah, ini. Itu apa mas? Itu apa mas? Jadi ini Nyepar adalah kopi mas. oh ya maaf. Ini adalah minyak ya. Minyak yang Minyak. saya bawa ini namanya minyak misik hitam. Misik hitam. Iya. Jadi variannya sebenarnya ada dua minyak misik. Yang minyak misik hitam sama minyak misik putih. Tapi yang saya bawa ini minyak misik hitam. Misik hitam. Ya. Ini minyaknya bahannya dari apa Mas? Baunya menyengat sekali ya. Oh iya, ini bisa di ini dulu. Jadi ada
beberapa versi mengenai minyak ini. Oh. Gitu. Jadi ada yang bilang bisa mendatangkan, ada yang bilang juga bisa menjauhkan atau apa ya, mengusir. Wah, jadi puyeng aku Mas. Aduh. Oh iya, ini aromanya menyengat sekali, Iya. ini menyengat sekali. Iya, ini kalau secara ini apa bahan tadi misal tanya terbuat dari apa, jadi ini minyak mis ini terbuat dari peluh keringat rusa jantan yang sedang birahi. Keringat. Jadi dia keringatnya itu mengkristal, terus nanti diekstrak. Nah, salah satunya terus setelah diolah nanti jadi kayak gini. Jadi ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Tapi yang saya bawa ini yang warna hitam. Warna hitam. Dari rusa yang birahi. Iya. Berarti susah banget ya nyari rusa yang birahi itu. Oh ya itu nggak tahu itu. Yang bikin ini saya cuma beli. beli. Kalau boleh tahu khasiatnya apa Mas? Oh ya ini khasiatnya banyak sih. Yang jelas itu ini salah satu atau sebagian aja ya. Yang jelas yaitu tadi ini menurut beberapa orang bisa mengusir apa ya bukan benda, mengusir hal-hal yang negatif. Oke. Bisa juga dia mendatangkan hal-hal yang mungkin bisa dibilang negatif juga bagi beberapa orang. Tapi bagi beberapa orang juga bisa dibilang yang datang positif. Karena ini wanginya sebenarnya wanginya harum. Iya. Ya, kalau harum sih mungkin sebagian orang ya, kalau kita nggak nganggap ini Iya. harum. Soalnya gini Mas, Aromanya serem kalau Iya, kita ngomong kalau ini. biasanya yang ngundang Kayaknya agak Oh, sekarang iya. ini lebih enak Mas. soalnya gini, kalau dalam pemahaman saya ya, jadi yang mengundang hal yang buruk, misalkan makhluk-makhluk yang negatif itu wangi, yang aromanya nggak wangi, misalkan aroma busuk, aroma anyir, Iya, itu iya, yang iya. datang nanti malah yang Ya. buruk. Kalau yang aroma bunga, aroma wangi kayak gini kan yang datang nanti yang baik-baik, istilahnya gitulah. Beda berarti sama aroma keteknya Gali. Oh iya, kalau itu jelas itu mengusir orang-orang. Tapi selain itu juga ini katanya dari beberapa versi juga sudah saya rangkum, ini tuh berkhasiat untuk yang satu itu memunculkan aura bagi seseorang yang memakainya. Oh, berarti Mas Damas sengaja bawa ini untuk Memunculkan munculkan aura juga. Oh ini saya bawa cuma buat review ya, jadi saya nggak pakai tadi. Saya nggak pakai. Oh, gitu. Tapi lo baunya apa? Ini bukan. Beda. Biasanya itu wangi-wangi gitu tuh sering dioles di keris. Oh, keris. Terus di baju-baju, misalnya baju lurik yang apa mau dipakai buat pertunjukan atau belangkon atau apa, pokoknya benda-benda barang-barang yang istilahnya ingin dituahkan. Oke. Nah, aku juga punya pertanyaan nih Mas. Ini tadi kan katanya ini bisa memunculkan aura. Kira-kira fungsinya apa sih memunculkan aura itu? Untuk apa lu? Ya. Oh ya, jadi aura kan macam-macam. Kalau misalkan aura di benda-benda pusaka kan, jadi di tiap benda pusaka itu biasanya ada penunggu atau biasa disebut kodam. Nah, jadi ini memunculkan aura kodamnya atau energi kodam itu nanti muncul. Nah, kalau dipakai di orang, misalkan kan ada juga orang yang punya kodam. Nah, kodam kan macam-macam nih. Iya. Ada kodam leluhur, Heeh. ada kodam bawaan. Heeh. Misalkan ya itu kodam leluhur itu bawaan dari luar kita. Terus juga ada kodam yang kita cari sendiri, misalkan kita Iya. bertapa di mana terus ada yang ikut, nah itu kodam yang ikut. Nah, kayak itu. Nah, terus biasanya fungsinya juga macam-macam. Ada yang kodam itu fungsinya untuk kewibawaan, untuk penglaris, untuk pengasihan. Nah, jadi macam-macam. Pengasihan Mas. Iya, pengasihan. Oh, pengasihan itu gimana itu Mas? Jadi pengasihan itu semacam apa ya, daya tarik baik lawan jenis maupun yang sesama jenis. Jadi intinya pengasihan, daya tarik lah gitu. Bukan. Kayak dorong. Bukan. Intinya gitu. Daya dorong gitu kan. Itu fisika, Pak. Aduh, sorry. Itu tapi menarik loh, maksudnya itu praktek-praktek seperti itu masih banyak dilakukan untuk apa ya, pengasihan untuk menarik lawan jenis itu masih banyak dilakukan juga sampai sekarang. Kalau yang saya amati sih sebenarnya di daerah-daerah, terutama di daerah kota kita ini ya, masih ada beberapa yang melakukan praktek-praktek kayak ritual-ritual untuk apa ya, memperkuat daya tarik atau pengasihan, itu masih banyak. Itu
tinggal diolesin ini aja berarti. Enggak, ini tadi kan cuma salah satu faktor saja. Kalau pengasihan kan sebenarnya banyak hal kan, ada yang pengasihan yaitu dari murni bawaan, ada yang pengasihan nyari sendiri kayak tadi bawaan kodam, ada sendiri yang kita nyari pengasihan dengan ritual jalani macam-macam itu ada. Itu kalau boleh diceritain ritualnya kayak apa aja mas? Nah itu macam-macam tergantung gurunya. Jadi lain guru lain ilmu biasanya seperti itu. Ada berapa macam mas kalau boleh tahu? Kalau pengasihan itu sebenarnya ilmunya itu banyak mas, terutama semakin dari berbagai guru itu banyak. Tapi kalau yang ngetren, yang paling ngetren di masyarakat itu biasanya cuma 2. Terutama itu yang dinyanyikan di lagu dangdut. Itu yang apa salah dan dosaku sayang. Bagian ini salah dan dosa. Iya itu kan di situ disebutkan. Cerita malam itu. Oh itu bukan. Cerita malam mas. Itu kan dijadikan judul lagu juga. Oh yang juk-juk. lagi. Menyanyikan dalam lagunya judul Jaran Goyang. Oh iya. Nah itu disebutkan situ 2 ilmu pengasihan yang paling populer lah, yaitu Jaran Goyang dan Semar Mesem. Nah itu yang paling populer. Itu ajian ya? Iya semacam ajian. Itu berarti ada ini mas, ritual-ritualnya mas biar bisa kayak gitu. Iya pasti ada, ritualnya tuh ada. Bahkan mantranya pun juga ada. Mantranya? Iya mantranya. Ini mas Damas pasti punya mantranya ya pasti. Kalau mantranya saya sempat bukan sempat belajar sih, tapi sempat diajari. Nah, jadi beda ya. Belajar dan diajari itu beda ya. Kalau belajar itu kita ingin belajar. Tapi kalau diajari itu kita nggak ada keinginan untuk belajar, tapi diajari, dikasih tahu. Ya dan mungkin ini teman-teman jangan underestimate juga ya. Maksudnya ini kan Mas Damas kan memang diberikan dalam artian kan ya kayak ilmu gitu loh, ilmu. Ketika diberikan ya kita harus bisa menerimanya dan harus bisa bertanggung jawab juga ya Mas ya. Tapi yang jelas kan waktu itu ketika saya diberitahu ya, diajari itu saya sendiri tidak terus mempraktekkan atau menjalani karena itu berat. Kalau untuk menjalani itu berat, harus ada ritual-ritual atau istilahnya kalau istilah Jawa itu ada laku tirakat. Laku tirakatnya itu berat. Apa aja mas itu mas? Ya seperti puasa, terus ada pantangan-pantangan tidak makan apa gitu, misalkan tidak makan daging atau tidak makan buah pisang atau tidak makan Olive. Iya nyebutnya ini orang ya itulah pokoknya tergantung nanti gurunya yang mau ngajarin itu pantangannya. Yang paling penting tuh jangan makan duit bansos. Ya itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Sama jangan makan harta anak yatim. Nah itu penting banget. Ya. Subhanallah sekali. Itu kuncinya ya. Sekali ya. Ya Mas Damas ini kalau boleh dibagikan. Awal tahu Mas Damas yang mengajari kita. Jadi ini sebenarnya ilmu kayak gini tuh nggak boleh diajarkan ke sembarang orang ya. Sebenarnya nggak boleh karena yaitu nanti takutnya tuh efeknya disalahgunakan. Jangan dikali. Jadi tapi kalau khusus di kesempatan kali ini mungkin saya bocorkan sedikit. Tapi nanti mungkin ada kata yang disensor gitu ya mas ya. Kalau enggak apa mantranya misalkan mungkin nanti saya bocorkan mantranya. Tapi kalau cuma mantra aja kan enggak laku karena harus ada ritual terlebih dahulu yang itu berat. Benar-benar dan ini mantra versinya Mas Damas dapatkan. Iya, jadi mungkin ada juga ya mantra-mantra. Jadi kan itu tadi lain guru lain ilmu. Jadi sebenarnya itu banyak dari pelaku spiritual terutama di tanah Jawa ini itu yang mempunyai ilmu-ilmu seperti itu, tapi juga ada yang mau diajarkan, ada juga yang cuma disimpan. Nah mungkin kalau di kesempatan kali ini biar semua juga tahu, jadi tujuannya ini untuk edukasi saja, untuk pengetahuan, untuk pengetahuan. Gitu. Jadi kalau yang sempat saya dapat atau saya diajari oleh seseorang ya, sebut saja guru spiritual. Itu yaitu banyak varian kan, tapi yang saya dapat itu beliau itu menyebutnya ini masih masuk kategori Semar. Jadi kan tadi ajaran pengasihan Semar itu sebenarnya nggak cuma Semar Mesem sih sebenarnya. Iya, jadi ada banyak variannya. Ada yang Semar Mesem itu yang paling populer. Terus ada lagi Semar Putih, ada Semar Kuning, terus ada Semar yang lain kayak
ya banyaklah penyebutannya. Itu kan yang ngasih judul itu biasanya si guru spiritualnya itu. Ketika dia mempelajari sesuatu terus dia kasih judul terus diamalkan, ada yang diajarkan juga. Itu masing-masing itu ajaran Bedanya apa? lakunya itu beda-beda nggak? Iya pasti beda. Lain guru lain ilmu tadi. Ada yang pakai puasa, ada yang mungkin puasanya cuma sehari semalam, ada yang puasanya 3 hari 3 malam, bahkan mungkin ada yang puasanya seminggu full ada juga yang misalkan puasanya selang-seling. Oh, Kayak sehari puasa sehari enggak. Puasa Daud. Terus ada juga yang puasanya cuma makannya nasi putih sama minum air putih. Itu ada juga. Puasa mutih ya. Ya. Terus ada juga yang puasanya itu nggak makan, nggak minum, dan nggak keluar rumah, ada juga. Itu istilahnya puasa Ramadan. pati geni istilahnya. Jadi nggak keluar rumah. Puasa pati geni itu kayak bahasa umat Hindu. Iya. Jadi pas nyepi, Pas itu kan nyepi. nggak keluar rumah, nggak boleh nyalain lampu TV. Iya. Pokoknya nggak dapat cahaya gitu. Pati geni. Iya Mas, mungkin bisa di-share ke teman-teman ini Mas. Ini yang mantra apa ini? Monggo yang Mas Damas ini aja lah. yang dirasa yang aman. atau yang Semar itu tadi. Terserah yang dirasa aman aja Oh iya, untuk sebenarnya dibagikan. kalau mungkin ini sih yang saya dapat itu yang lengkap, itu yang Semar kuning. Tapi ini nanti boleh kan saya bocorkan sedikit mantra rapalan. Kita ngikut Mas Damas, kalau Mas Damas merasa nggak apa-apa, monggo silakan. Oh, Kalau iya. saya sih pengen tahu Mas. Oh iya, jujur penasaran sih kali ya. Iya. Oke, baik. Berarti saya kasih ini aja ya. Ya ini sekali lagi tujuannya buat edukasi. Jadi jangan disalahpahami atau mungkin disalahgunakan. Karena sebenarnya mantra itu kan nggak bekerja ketika dia mantra sendiri. Juga ada pendukungnya kayak Iya. ritualnya tadi. Iya. Dan juga dengan niat yang bersih, hati yang bersih. Jadi nggak ada niat-niat buruk, misalkan ingin menggait udah kaya, nah kayak gitu jangan, nggak gitu. Jangan di. Iya, kayak gitu enggak. Ini juga ya, nanti kalau teman-teman penasaran apa gimana, terus ada apa-apa juga kita nggak tahu Iya, jawab. tanggung jawab. Kita serius nggak tahu jawab. Tiba-tiba ada DM minta tolong ke kita nggak mau nolong. Iya. Tidak dong. Nggak mau kita. Oh, tidak. Iya. Soalnya ini yang Kita paling aja suruh berbahaya pakai lagi, gitu. yang dikhawatirkan, karena itu tadi sifatnya buat daya tarik ya. Nah, kadang-kadang nih ya, yang jadi daya tarik itu yang nanti yang apa ya, yang datang, yang menarik, yang apa suka sama kita tuh nggak cuma manusia kadang, tapi juga hal-hal yang selain manusia. Oh ada apa? Oh minum dulu, minum air putih. Merinding ya Mas. Saya kadang itu beberapa orang yang apa ya, yang mempraktekkan atau yang mengamalkan ajian tadi itu disenanginya nggak cuma disenangi sama manusia saja, tapi juga kadang ada yang menyenanginya yang di luar manusia. Jadi pergi ke tempat mana tiba-tiba pulang apa itu Mas? Jadi kalau yang sempat saya diajari itu yaitu ajian Semar Kuning, hafalannya begini. Jadi ini sebenarnya nggak murni hafalan dalam kejawen atau dengan bahasa Jawa, tapi di situ ada semacam sinkretisme budaya yang menggabungkan antara Arab dan Jawa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Awalnya itu pakai Bismillah ya, jelas pakai Bismillah, karena kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada makhluk lain. Jadi bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu niat ingsun beteng ati sak nganu uning. Atau ketika untuk umum kita nggak usah sebut Jabang Bayi, langsung aja kita sebut Sabono itu artinya sedunia. Sabono asik marang aku ingsun manta aji Semar Kuning. Amat turun sik kena siang deleng para nabi, para wali, para sepodo-podo mubi dadi mudi arep dadi sayyati ingkuli saing qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu harus kurang lebih seperti itu. Ngeri tuh. Padahal itu untuk memikat tapi
Iya, Ini serem ya. Ya itu Aku merinding sih. itu apa ya? Itu kan rapalan. Jadi rapalan itu kan sebenarnya seperti prosa. Seperti kalimat seperti ya seperti misalkan sebuah ayat. Itu kan sebenarnya juga prosa itu kan dari ini apa? Susunan kata-kata ya. Jadi itu ketika lain guru, lain ininya juga, lain rapalannya juga. Nah, seperti bahkan yang tadi itu kan dalam bahasa Jawa yang ketika diartikan juga bisa diartikan ke bahasa Indonesia. Kayak gitu. Enggak usah diantar. Oh iya, jangan saya. Jangan. Bahaya nanti ya. Aduh. Iya, itu kalau yang sempat saya diajari seperti itu. Tapi ada juga yang paling ngetren tadi yang jaran goyang, human mesem itu saya sempat tahu sedikit sih, sedikit, tapi nggak full. Nah ini mungkin saya kasih cuplikannya juga yang jaran goyang itu sebenarnya rapalannya juga hampir sama. Jadi pertama itu sama. Oh, aduh, apalagi nih? Itu jangan-jangan memikat itu juga, Mas. Oh, itu nggak tahu bukan HP saya itu ya. Wah. Ya, jadi lah ini ya kalau yang tren di lagu jaran goyang itu kan sama ada niat ingsunnya. Niat ingsun itu artinya tuh Tak mau ada pesawat tuh. niat dari dalam hati. Benar ada kesalahan teknis? Oh ya, ada kesalahan. Benar. Tak mau ada pesawat. Oke, kita lanjutkan. Serius lu? Serius. Iya, ya, oke. Udah tak mau ada pesawat. Harusnya nggak mau. Oke, kita lanjut. Iya, Cok. Iya, ya, oke, kita lanjutkan. Tadi apa berarti? Iya sih, ini Ada pesawat. Guys. Oke. Saya. Bentar. Saya netralisir dulu ya. Pakai air putih ya. Bismillah. Enggak itu beneran, Mas. Hah? Langsung Jumlu. ngeri juga sih, Mas. Dan diminum seteguk-teguk aja seperlunya biar kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Bener nih. Ya, jadi sebenarnya netralisir itu nggak cuma air putih ya, ada medianya masing-masing. Cuma ini medianya air putih gitu aja. Oke, Mas, ini mungkin ini ya karena ini mungkin gini aja. Itu hal-hal kayak gitu kan memang ya terserah teman-teman Iya. mau percaya apa enggak gitu kan. Tapi mungkin kita yang paling penting ya sekarang mungkin gimana cara menghindari agar kita tidak terkena atau terjebak hal seperti Oh, itu. iya. Mungkin itu aja untuk menutup Iya, oke. video kita ini. Jadi kayak ini ya teman-teman ya. Jadi kan ini tujuannya untuk edukasi sekali lagi. Jadi ini ketika agar apa kita terhindar dari hal-hal misalkan kita kena pelet kayak gitu, istilahnya kan itu pelet ya. Kita kena pelet, kena istilahnya kena digendoli atau kena ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi untuk membentengi diri dari hal yang buruk kayak gitu tuh yang jelas kita harus rajin ibadah. Oke. Rajin ibadah. Terus juga yang kedua kita nggak boleh berpikiran macam-macam. Jadi pikiran kita harus jernih. Nah, pikiran kita jernih, kita nggak boleh pikiran macam-macam. Nah, terus selain itu juga kita harus banyak melakukan hal-hal positif. Oke. Misalkan yaitu kita bersedekah. Terus kita juga memberi anak-anak yatim atau juga kita yang paling dekat lah, kita membantu keluarga kita sendiri itu udah sedekah yang paling bagus. Seperti itu. Dan ya itu tadi ya kuncinya memang kita harus senantiasa untuk mendekatkan diri pada yang kuasa. Iya, itu penting banget sih. Iya, dan juga ya itu tadi sebenarnya ketika kita sudah merasa kok kayak aku kayak suka sama orang kok banget sih. Apa aku kena goda atau aku kena ini ya? Kena apa istilahnya? Nah, itu kita bisa menanggalnya sendiri. Ya itu yang pertama ya tadi kita ibadah, rajin ibadah, terus juga biasakan ketika ini mohon maaf ya ketika saya menyebut salah satu agama ya ketika orang muslim itu ketika udah merasa ada kejanggalan kayak itu ketika tengah malam kita sebaiknya bangun sholat tahajud atau sholat malam. Nah, jadi pas malam hari apalagi sepertiga malam itu kan waktu yang istimewa untuk berdoa ya. Nah tapi di lain sisi juga waktu-waktu malam seperti itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melancarkan aksi ritualnya tadi. Jadi ketika malam kita tertidur pulas kayak istilahnya ruh kita itu kan melayang-layang. Nah ketika dipakai ritual seputar kita yang dipanggil dibisikin dengan mantra-mantra tadi akhirnya ya kita tergila-gila lah ya kayak gitu. Nah makanya untuk menangkal itu kita sering banyakin ibadah. Daripada begadang malam-malam Ya, atau benar. malam-malam tidur
itu kan untuk mengantisipasi seperti itu. Iya. Nah itu tadi teman-teman, ini terima kasih Mas Damas kita ucapkan sudah mau menemani kita ya di obrolan yang ya ini tidak mengupas tuntas teman-teman, tidak mengupas tuntas. Ini kita cuma untuk pengetahuan aja, dan sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita cari tahu tentang hal seperti ini. Tapi mungkin kita akhiri dulu sampai sini dulu. Besok kita cari waktu lagi biar lebih nyaman mungkin ya. Iya, kayaknya ini tadi ada sedikit gangguan ya teman-teman. Teman-teman mungkin yang pengen request sesuatu mungkin bisa kirim-kirim ke kita biar kita mungkin bisa explore, mungkin kita bisa cari tahu bareng-bareng tentang hal itu. Dan intinya kita di sini untuk belajar, kita diingatkan untuk hal-hal yang baik saja. Terima kasih teman-teman semua, kembali lagi bersama Kurang Turuna. Jangan lupa like, subscribe, dan semuanya. Dan jangan lupa ini juga Mas, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling penting. Dan kurang turu tadi. Karena kurang turu untuk beribadah. Betul banget. Kita ucapkan terima kasih buat Mas Damas. Terima kasih. Dadah teman-teman semua.